nukleofil ya. Karena di nukleofilnya, dia akan menyerang karbon yang berikatan dengan si leaving group dan membuat si ikatan Cl dan C ini dia akan keluar. Hingga mereka akan masuk ke dalam keadaan transition state atau keadaan transisi, di mana semuanya itu akan berikatan. Si OH ini dia akan mulai membentuk ikatan dengan karbon alkilnya. Dan si Cl mulai melepas ikatannya dengan si karbon alkilnya. Di sini tuh terdapat 5 gugus di sekitar karbon, ada 5 kan ya ini. Nah, di sini tuh dia akan terjadi badai elektron, dikarenakan si OH-nya itu pengen berikatan sama C, tapi si C ini kan masih punya si Cl, jadi ibaratnya kayak dia tuh pelakor, mau ngerebut si C ini dari si Cl. Baru si elektron akan terlepas, di mana akhirnya OH akan berikatan dengan C, sehingga si Cl-nya ini akan keluar sebagai anion. Kayak gitu. Kecepatan nggak ngejelasinnya? Lanjut atau diulang? Saya lanjut ya, ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya bromobutana. Bromobutana, maksudnya iodobutana. Nah, si iodobutana ini dia bakal diserang. Nah, yang jadi nukleofilnya nih mana? Yang si CH3, oh ya ini salah ya, maaf, harusnya CH3-omin. Si CH3-omin ini. Jadi si CH3-omin ini dia bakal menyerang si karbon yang berikatan sama si iodonya, sehingga ikatan sama iodonya itu dia bakal keluar dan memasuki keadaan transisi state. Biar lebih gampang gambarnya gini ya. Ini tuh dari si ikatan rantainya ya, CH2, CH2, CH3, dan I yang mau keluar. Baru setelah itu mereka akan lepas, dan si OCH3-nya ini bakal berikatan, dan I-nya bakal jadi anion. Kayak gitu. Boleh di SS dulu sebelum dihapus. Sebentar ya. Oh, di luar. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang nanya? Buat mau nanya. Bentar, Jad. Kenapa CH3?
Aminnya bisa jadi by chat aja. Kalau yang pertanyaan Mita dulu ya, cara nentuin dia nukleofil itu gimana, biasanya nukleofil itu kan dia, yang memiliki pasangan elektron bebas yang banyak, dan dia tuh sifatnya suka terhadap elektron, kayak gitu. Ya contohnya di sini ada OH-, dia kan O-nya ada 3 pasangan elektron bebas, kayak gitu. Kenapa CH3O- jadi OCH3 itu sebenarnya sama aja, cuman dia dibalik. Ini kan CH3O-, terus dibalik jadinya OCH3, kayak gitu. Paham nggak? Oke, lanjut ke mekanisme SN1. Nah, si SN1 ini dia itu nggak kayak SN2. Kalau tadi si SN2 itu dia cuma satu langkah zrek selesai. Nah, SN1 ini dia melibatkan beberapa langkah atau stepwise. SN1 ini melibatkan pembentukan karbokation. Contohnya di sini ada Br, ada 2 bromobutana. Nah, 2 bromobutana ini di step 1, si bromobutana ini kan dia termasuknya halogen ya, dan dia itu memiliki sifat elektronegativitas yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya dia di sini tuh membuat si ikatan dia sama ini nih, si C ini, kayak lama-lama tuh dia mau makin narik-narik gitu loh, kayak, ayo keluar," kayak gitu. Sehingga akhirnya si Br ini dia akan meninggalkan si butananya, dan butananya ini bakal menjadi karbokation, dan bromonya lepas jadi anion, gitu. Jadi untuk step pertama itu yaitu pembentukan karbokation. Step 1-nya gini doang ya, pokoknya step 1 itu jadiin si senyawanya ini menjadi karbokation. Lalu masuk ke step 2, di mana di sini kan ada H2O ya. Jadi H2-nya itu bakal menyerang karbokation yang ini. Ini ada H2O. Nah, si H2O ini dia bakal nyerang karbokation tapi dari 2 arah. Kenapa bisa dari 2 arah? Karena si butana ini kan dia cuman ikatan biasa ya. Jadi dia bentuknya flat dan bisa diserang dari 2 arah, gitu. Dan karena dia bisa dari 2 arah, maka bisa digambarnya, misal kalau kita nyerang dari atas, jadinya kan gini ya, si OH-nya itu masuk, dan kalau misalnya dari bawah, jadinya gini. Dan di sini dilihat kalau si O-nya itu megang 3 tangan. Dan kalau misalnya dia megang 3 tangan kan otomatis dia kelebihan ya, yang harus normalnya tuh ya ada 2 PeB, jadi cuma ada 1 doang, jadi dia terprotonasi atau memiliki, positif di sininya. Jadi dia terprotonasi. Nantinya dia kelebihan proton. Jadi di step 3, namanya itu step deprotonasi, di mana kita bakal ngurangin proton-proton yang ada di senyawa ini. Dengan cara si H dari ikatan ini
dia bakal diambil sama H2O. Nah, H2 ini dia bakal ngambil satu H, sehingga nantinya ikatan H yang ini kan bakal ke sini ya, dan akhirnya dia menjadi stabil, udah nggak terprotonasi lagi. Plus ion hidronium positif, kayak gitu. Jadi stepnya tuh ya cuman 3 gini doang, yang pertama dia pembentukan karbokation jadi karbokation, karbokationnya diserang sama si H2O jadi terprotonasi, dan di step 3 dideprotonasi untuk menghilangkan kelebihan protonnya, kayak gitu. Kan nggak ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, lanjut ya. Oh ya, kalau yang contoh 2 ini dibahas atau nggak usah? Nggak usah kali ya? Tetep sama aja. Jadi si Br-nya ini dia bakal keluar karena dia elektronegativitas banget. Jadinya kan nanti si di sini tuh bakal jadi jadi karbokation dulu. Nah, karbokation itu diserang sama si H2O, lalu setelah itu dia bakal terprotonasi. Kalau cara tahu kita pakai SN2 atau SN1 itu, dilihat lagi ya dari ininya, strukturnya juga sih. Kan kalau misalnya yang biasanya mah kalau misalnya cuman kayak gini doang tuh pasti dia pakai SN2, karena pasti misalnya di sini ada halida, terus misalnya pakai OH- atau enggak OR-, biasanya sih ini ya, antara OR-min sama OH- pasti dia bakal jadinya SN2. Tapi kalau misalnya bentuknya yang kayak gini nih, itu tuh mostly biasa jadi SN1, kayak gitu. Pasti ada pembentukan karbokation. Ada lagi yang mau tanyain? Lanjut ya? Nah, selanjutnya itu adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini, pas itu ada yang namanya alfa sama beta karbon. Nah, alfa beta karbon ini apa? Alfa itu dia yang berikatan karbon yang berikatan sama leaving group. Sedangkan kalau beta itu, tetangga dari karbon yang berikatan dengan si leaving group. Kayak gini contohnya. Dan reaksi E2 ini, dia cenderung dominan dengan basa kuat, seperti OH- dan OR-. Tapi basa basa pada eliminasi ini, dia itu cuma berperan sebagai katalis. Kan kalau tadi, eee, yang disubstitusi dia pasti bakal masuk jadi produk ya. Tapi kalau di sini dieliminasi si basa ini dia bakal hanya jadi katalis doang. Contohnya tuh di sini ada bromo 2 bromopropana ditambah sama etoksi. Nah, si etoksi ini dia itu bakal ngambil salah satu H yang ada di, karbon B. Oh ya, sebelumnya kan pasti ini kan leaving group.
Berarti living group ini si C yang ini dia alfa dan tetangga dia beta. Kalau misalnya nanya, yang ini juga bisa jadi beta nggak? Bisa, karena sama aja kan sama-sama di ujung. Mau di sini atau di sini, pasti bentuknya bakal sama, cuman beda posisi aja. Nah, si Armin ini dia bakal nyerang salah satu H, bakal ngambil. Lalu ikatan H sama si C ini dia bakal dikasih ke karbon yang kehilangan living group, yaitu ikatan yang di sini. Sehingga nanti si Br ini dia bakal pergi. Sama dia tuh mirip sama kayak SN2, jadi bakal masuk ke keadaan transisi. Dari si H yang ini dia bakal mulai terputus ikatannya dan akan berikatan sama si etoksi. Sementara ikatan yang di sini dia bakal pindah jadi pembentukan pi-bond dan Br-nya bakal lepas. Baru kalau hasil outputnya, karena si H-nya ini dia diambil kan berarti sisa CH2 ya, terbentuk pi-bond, Br-nya udah lepas, nah kayak gini produk akhirnya. Jadi dia menyiptakan ikatan rangkap eliminasi itu. Dia mau ditanyain? Mau nanya? Itu BR-nya lepas kemana, Put? Sebenarnya bisa lepas jadi anion biasa sih kayak gini. Cuma ada ditulis fokusnya kan ke produksi ini ya. Tapi kalau mau ditulis boleh, bareng sama ini juga nih, ada ROH. Tapi kalau gak ditulis juga nggak apa-apa. Jadinya dia kayak side produknya aja. Ulang ya yang bagian ikatan rangkap. Jadi kan tadi si etoksi di sini dia kan nyerang si H yang di sini, bukan nyerang, ngambil si H yang di sini. Sehingga ikatan H sama si C-nya ini bakal dikasih ke karbon yang kehilangan leaving group atau yang karbon alfa ini. Jadi di transisinya kan ini diambil nih si H sama si etoksi. Si ikatan ini pindah ke sini untuk membentuk pi-bond dan si Br lepas. Makanya jadi ikatan baru. Gitu, bentuk ada kata rangkapnya. Paham? Apa ya? Lanjut yang ke S1. Nah, S1 ini dia mirip ada yang nanya semua yang apa eliminasi ini bakal bentuk ikatan rangkap. Iya, eliminasi dia bakal pembentukan ikatan rangkap ya. S1 juga sama, dia bakal bikin ikatan rangkap dan dia mirip dengan substitusi yang SN1. Jadi reaksinya itu stepwise atau multilangkah. Dan dia ada pembentukan karbokation dulu. Contohnya sini ada CH3, 3 kali CBr ditambah sama etil OH. Jadi di step satunya itu
si CH3CBr ini. Nah, si Br-nya itu sama kayak yang di satu tadi, Br-nya kan dia halida yang elektronegativitasnya tinggi ya, sehingga dia punya kecenderungan untuk melepaskan diri. Jadi ikatan C sama Br ini, dia akan melepas, sehingga si CH3-nya ini, dia bakal menjadi karbokation. Sama kayak yang di SN1, step satunya itu adalah pembentukan karbokation. Dan si Br-nya lepas sebagai anion. Dan di step 2-nya ini, si karbokation tersebut ini gambarnya dipecah ya. Nah, karbokation ini, dia bakal diserang sama etil OH. Dan karena etil OH-nya ini ngambil satu atom H dari CH3, maka ikatan sama CH3-nya ini bakal dikasih ke ikatan sebelahnya. Sehingga akan membentuk ikatan rangkap. Ini kan tadi CH3 ya, hanya diambil dari CH2, ikatannya jadi rangkap, dan etil OH-nya bakal positif. Kayak gitu doang. Itu. Ada yang tanyain? Lanjut ya. Lanjut ke radikal bebas. Mari ya guys. Di radikal bebas ini kan dia ada 3 step ya, di sini ada inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi ini yaitu produksi radikal, lalu propagasi ini dia ada 2 step yaitu pembentukan produk dan juga regenerasi radikal. Cuman biasanya kita tuh lebih fokusnya ke pembentukan produk aja, tapi bisa juga ditulis pembentukan regenerasi radikalnya juga. Dan yang terakhir itu terminasi atau tahap penghentian, di mana terjadi konsumsi radikal, yaitu ketika 2 radikal bereaksi. Contohnya C2H6, dia bakal ketemu Cl2 yang terkena matahari atau terkena panasnya. Kan tadi step 1 pertama inisiasi, di mana terjadi pembentukan radikal. Siapa sih yang membentuk radikalnya itu? Yaitu adalah si Cl2 ini. Di mana Cl sama Cl-nya ini dia bakal elektronnya kebagi 2, terpisah kayak gini. Ini panahnya cuma satu doang, kayak gini. Membuat 2 2 Cl radikal bisa digambar kayak gini. Nah, tahap ini itu gini doang. Lanjut ke tahap kedua yaitu propagasi, di mana pembentukan produk dan juga regenerasi radikal. Nah, untuk pembentukan produknya sendiri itu, kan tadi kita punya C2H6 ya.
dia akan bereaksi dengan salah satu Cl radikal, di mana Cl radikalnya kan dia udah memiliki satu elektron ya, dia bakal ngambil satu elektron dari H, sehingga kan berarti ini sisa satu elektron lagi kan. Nah, sisa satu elektronnya ini dia bakal balik ke C, kayak gitu, yang menghasilkan CH3C dan dia jadi radikal. Sementara si Cl ini dia akan berikatan dengan H menjadi HCl. Sebenarnya kayak gini doang pembentukan produknya. Tapi kan tadi di propagasi itu ada regenerasi radikal. Nah, regenerasi radikal ini cuman buat dia nantinya kayak bisa dipakai lagi gitu si Cl radikalnya untuk mengulangi step yang sama. Kalau misalnya nggak mau ditulis nggak apa-apa, tapi kalau mau ditulis juga better. Oke di sini. Di mana tadi CH3CH2 ini yang masih radikal, dia bakal bertemu sama Cl yang mau putus. Nah, si radikalnya ini dia akan membentuk ikatan dengan Cl yang udah nanti lepas satu, sehingga menghasilkan CH3, CH2Cl, ini berikatan, dan menghasilkan radikal Cl yang baru. Jadi si radikal Cl-nya ini teregenerasi dan bisa dipakai lagi buat step yang ini. Step yang pertama pembentukan produk. Ini ngulang terus kayak gitu. Tapi sampai kapan dia bakal ngulang itu? Itu kan reaksinya pasti nggak akan berlangsung selamanya ya. Makanya ada step 3. Ini kalau mau di SS dulu silakan sebelum dihapus. Nah, di step 3-nya ini step penghentian, yaitu step terminasi. Di mana tadi ada konsumsi radikal, atau ketika dua radikal itu bertemu. Nah, di sini itu, step 3 terminasi ini banyak banget kemungkinan-kemungkinannya, tapi salah satunya itu ya pada saat di step pembentukan produk ini, di mana eee, si CH3 yang tadi jadi radikal, dia bakal bereaksi sama salah satu radikal dari si Cl membentuk CH3, CH2Cl. Si CH3 tadi, CH3CH2 ini, nanti dia radikal, dia bakal bertemu sama Cl radikal sehingga dia akan membentuk CH3, CH2, Cl. Nah, kalau udah terminasi gini berarti dia udah lama-lama akan berhenti si radikalisasinya, kayak gitu. Tapi bisa juga kemungkinan-kemungkinan lain, siapa tahu si Cl radikal ini si Cl radikal ini ketemu laginya sama Cl radikal, sehingga jadi Cl2. Itu juga termasuk sama tahap penghentian atau tahap terminasi, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ke adisi. Yang terakhir, nah reaksi adisi ini adalah reaksi kimia di mana 2 atau lebih bergabung membentuk satu molekul, dan reaksinya umumnya terjadi pada senyawa tak jenuh karena ikatan rangkapnya bisa dibuka.
Jadi kan kayak kebalikan dari reaksi eliminasi. Kalau tadi eliminasi kan dia bikin ikatan rangkap ya. Nah, kalau ini dari kata rangkap jadi ikatan tunggal, kayak gitu. Dan dia juga step-nya itu stepwise, jadi ada beberapa langkah. Contohnya, kita pakai contoh yang dari buku aja ya. Dan biasanya dia reaksinya itu pakai H3O. Jadi si elektrofiliknya ini kan kalau kita misalnya kita lihat di kata lengkap yang ini kan ada 1, 2 ya. Nah, dia itu di satu ikatannya itu dia punya 2 elektron kan. Nah, salah satu elektronnya ini dia bakal menyerang salah satu H yang ada di H3O. Lalu ikatan H-nya ini dia bakal balik ke O, sehingga akan terjadi pembentukan karbokation. Dan ikatan lengkapnya hilang ya, ada H. Menjadi karbokation. Ditambah sama karena H-nya udah diambil jadinya kan H2O. Itu step pertamanya gini, pembentukan karbokation. Lalu step yang keduanya, si kationnya ini dia bakal diserang sama H2O yang ini. Bakal nyerang karbokationnya. Sehingga mereka bakal nempel ini ya. Nah, di sini kan lihat O-nya megang 3 berarti dia terprotonasi. Dan kalau misalnya terprotonasi, otomatis dia bakal dideprotonasi biar si senyawanya itu stabil kan. Di step akhirnya ini ada deprotonasi. Jadi si senyawa tadi yang terprotonasi bakal diambil H-nya, salah satu H-nya diambil sama H2O. Sehingga akhirnya dia menjadi senyawa yang stabil. Jadi salah satu gugus alkohol plus ion hidronium. Kayak gitu doang. Ini contoh adisi kalau menggunakan air ya. Ada juga adisi yang menggunakan bromida. Kayak gitu. Kan nggak ada yang mau tanyain? Paham? Sebenarnya ada cara yang lebih gampang nggak sih? Kayak biasanya gue pakai cara cepat. Kalau ini kan step lama kan. Ada juga cara gambar yang lebih mudah. Tapi ini pakai cara gue sendiri. Kalau misalnya mau dijelasin juga boleh. Atau menurut kalian pakai mau step aja juga nggak apa-apa. Beda coba ya. Ini cara cepet. Ini cara
Gua sih nyoba ke Bu Mary pakai cara itu, terus kata Bu Mary, "Iya gitu, benar." Ya udah, jadi gua gambarnya gitu. Sebenarnya sama aja, gambarnya lebih simpel. Misalnya kita punya contoh lainnya, ini ada di contoh tulis sih, dan misalnya kita pakainya yang bromida ya, ditambah sama HBr. Kalau dia kan H2O, tambahnya sama HBr. Nah, sama aja saya pakai tadi, kan pasti si ikatan rangkap ini, salah satu rangkapnya itu dia punya 2 elektron gini kan ya. Nah, salah satu elektronnya ini dia bakal ngambil H dari sini, lalu ikatan H-nya itu bakal, pindah ke Br dan Br-nya ini dia bakal balik lagi untuk berdekatan sama salah satu elektron yang di sini. Jadi udah langsung masuk aja. Udah, kayak gitu. Itu sih kalau gue cara gampangnya. Atau contoh lainnya misalnya ditambah sama HCl. Sama aja ini pasti kan dia ada 2 elektron. Saat salah salah satu elektronnya dia bakal ngambil H, ikatan sama H-nya ke Cl, terus Cl-nya balik lagi ke elektron satunya, dan dia bakal masuk. Ikatan rangkapnya hilang. Seperti itu. Bingung nggak? Terus sih kalian mau pakai cara yang step tadi biar lebih paham, atau mau cara cepet kayak gini juga kayaknya ibunya nggak masalah. Ada yang mau tanyain? Karena abis ini udah selesai guys. Cuman gitu doang. Kalau ada yang mau ditanyain boleh sekarang. Kalau ada yang nanya, gue balik lagi ke Destra ya.